Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi perlu dimunculkan dari setiap diri individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian dalam keberagaman di sekitar lingkungan. Adapun secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer berarti sabar dan menahan diri, sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam, seperti agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Pengertian toleransi dalam Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa toleransi merupakan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Meskipun di dalam Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh ini, akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antar umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam ialah sebagai berikut. 1. Berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga telah dijelaskan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang telah memerangi kamu karena agama, serta mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa selama umat agama lain tidak memerangi, memecah belah hingga menjauhkan umat Islam dari aturan agama yang dianut, maka sebagai umat Islam kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. 2. Menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surah Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani. 3. Toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi
terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menekar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka." Di dalam ayat ini secara tegas mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Tentu perilaku membeli dan meminta timbangan lebih serta perilaku menjual dan melakukan timbangan yang kurang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. 4. Toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, "Dan jika orang yang berhutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut sungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjaman adalah sebuah keutamaan. Rasulullah suatu ketika pernah bersabda, "Terdapat seorang pedagang yang memberi pinjaman terhadap seorang hingga saat pedagang tersebut melihat mereka yang mendapati kesulitan, maka pedagang tersebut akan berkata kepada para bawahannya, 'Berikanlah dia tempo hingga memiliki kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemudahan kepada pedagang tersebut. 5. Toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sama manusia. Mengabdikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka lebar-lebar kepada siapapun untuk membagikan pengetahuannya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa terdapat seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami wudhu menggunakannya, maka tentu kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Air laut tersebut airnya suci dan bangkainya halal." Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat memberikan kelapangan saat menjawab sebuah pertanyaan dari umatnya. Padahal jika dicermati lebih lanjut mengenai pertanyaannya, hanyalah mengenai boleh atau tidaknya mereka menggunakan air laut untuk wudhu. Namun Rasulullah Muhammad SAW justru memberikan penjelasan yang lebih luas dan gamblang. Beliau tidak hanya sekedar menjawab boleh atau tidak menggunakan air laut, tetapi juga menegaskan bahwasanya air laut tersebut suci dan menyucikan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga turut menambahkan bahwa bangkai di dalam air laut pun tetap suci untuk dimakan. 6. Toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seorang. Tentu kita sering melihat peristiwa orang-orang marah atau murka di sekitar kita karena disebabkan oleh masalah harga diri ini, dan pada akhirnya akan berujung pada pertikaian dan pemutusan tali silaturahmi. Di zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang pernah mengalami kasus seperti di atas. Sahabat tersebut direndahkan kehormatannya oleh orang yang sering ia bantu. Dalam sebuah hadis diceritakan seperti ini,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maka kemudian turunlah ayat yang membebaskan diriku dari fitnah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membiayai kehidupan Mistah bin Usasah karena beliau memiliki hubungan kekeluargaan dan juga memiliki masalah kemiskinan. Abu Bakar berkata, demi Allah, setelah ini aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah untuk selama-lamanya setelah apa yang telah ia katakan terhadap Aisyah. Setelah itu Allah pun menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan serta kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang yang miskin serta orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nur ayat 22. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya, demi Allah, sesungguhnya aku lebih mencintai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuniku." Maka Abu Bakar pun kembali memberi nafkah kepada Mistah sebagaimana sebelumnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan berhenti memberi nafkah terhadapnya untuk selama-lamanya." Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. 7. Toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54, yang artinya berbunyi, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Serta disebutkan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta tidak cepat berpikiran negatif kepada sesamanya. Adapun hadis tentang toleransi lainnya, yaitu agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sikap toleransi memang perlu untuk dirawat di sekitar kita. Saling menyayangi dan menghargai antar sama keluarga yang berbeda keyakinan pun sudah termasuk dalam sikap toleransi. Oleh karena itu, sikap toleransi ini diharapkan tidak hanya ditumbuhkan di lingkungan keluarga, tetapi juga di masyarakat yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah tetap menjaga hati kita dari perbuatan buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.